Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyuda, masih di Screen History 98. So guys, pertama-tama bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like juga komen, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan nih update-update terbaru tentang video kami. Oke, di video kali ini kita masih membahas film ya guys. Kali ini kita akan membahas film, beberapa rekomendasi film, mungkin 7 ya guys, rekomendasi film yang bertemakan detektif nih guys. Nah, bagi kalian yang suka film-film yang bergenre kriminal, thriller, dan detektif guys, kalian wajib nih mengetahui beberapa film ini nih guys. So, tanpa panjang basa-basi, kita langsung saja masuk, ini dia videonya. Were you aware of any grudges? Madame is used to getting what she wants. Oke, di rekomendasi pertama ada film berjudul Dead on the Nile. Nah, film ini cukup populer nih pada tahun 2022 karena film ini dirilis pada tahun tersebut ya. Film ini memiliki genre crime, drama, misteri yang bikin penasaran nih. Ini bikin detektif ya, jadi banyak yang bikin penasaran. Dia diadaptasi dari novel populer yang berjudul yang sama karya Agatha Christie, berawal dari kisah Simone Doyle dan Jacqueline. Nah, ini agak susah menyebutkan namanya, yang bertunangan serta memutuskan untuk memulai hidup baru. Namun hubungan mereka berubah ketika Simone Doyle berselingkuh dengan Lynette, teman dari Belfort. Keduanya kemudian meninggalkan Belfort dan pergi ke bulan madu dengan kapal pesiar yang menyusuri sungai Nil. Bersamaan dengan teman dari kerabat Pignewe yang penuh kerahasiaan, keduanya memulai perjalanan bulan madu mereka. Namun di perjalanan tersebut, mereka mengalami kejadian yang tidak terduga ketika terjadi pembunuhan misteri di kapal tersebut. Seseorang detektif bernama Hercules Poirot berusaha mengungkap pelaku dari balik pembunuhan tersebut. Nah, semua penumpang mungkin saja dicurigai sebagai pelaku, hingga membuat bulan madu dari pasangan Simon dan Lynette penuh dengan kejadian tidak terduga nih guys. Inspector Dave Kosky, SFPD. Oke, di rekomendasi kedua ada film berjudul Zodiac. Film ini dirilis pada tahun 2007 silam, menyajikan kisah seru di balik kasus pembunuhan. Yang lebih menegangkan lagi, di film Zodiac ini diadaptasi dari kisah nyata nih guys, di San Francisco pada tahun 1960 hingga 1970 silam. Nah, film Zodiac ini berkisah mengenai pengungkapan misteri kasus pembunuhan oleh seorang pelaku yang menyebut dirinya sebagai Zodiac. Setiap aksi pembunuhan yang dilakukan, Zodiac ini seringkali mengirimkan kode-kode misterius sebagai petunjuk atau kebrutalan aksinya ya guys. Nah, Robert Graysmith, seorang seniman, melihat kode-kode rahasia yang dikirim oleh pembunuh Zodiac ini di surat kabar. Dirinya kemudian tertarik untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut bersama dengan Paul Avery. Nah, seseorang reporter, dengan berakalkan kode-kode rahasia yang dikirimkan oleh pelaku tersebut, keduanya berusaha nih memecahkan kasus-kasus tersebut dan mengungkap identitas asli dari Zodiac ini nih guys. You don't remember where you've been or what you've just done. No, I can't. Oke, di rekomendasi selanjutnya ada film berjudul Memento. Ini merupakan film Christopher Nolan yang bergenre neo-noir dan misteri. Secara garis besar, film Memento ini bercerita tentang kehidupan Leonard Shelly yang berusaha mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan sang istrinya dengan kerabat yang dia miliki. Nah, Leonard Shelly ini mempunyai penyakit amnesia yang membuatnya sulit untuk mengingat kejadian jangka pendek yang telah dia alami. Alur film Memento ini guys penuh dengan misteri. Mengungkap misteri Memento dilakukan secara perlahan lewat detail-detail yang ditampilkannya. Jadi film ini bisa dipastikan lumayan seru ya guys, dan menggugah gimana adrenalin kita juga ya guys. Twisting the knife into one another. Up your ass. Oh. Nah, di rekomendasi selanjutnya ada film berjudul Knives Out yang dirilis pada tahun 2019 silam. Film ini cukup sering ya diperbincangkan secara garis besar nih guys. Film Knives Out ini bercerita tentang misteri di balik kematian seorang novelis besar
yang meninggal secara mendadak dan misterius. Misteri terbesar dari kematian sang novelis ini terletak pada keluarga yang terkesan saling menutupi satu sama lain nih guys. Namun seorang detektif bernama Benoit Blanche berhasil mengendus kejanggalan dalam kasus kematian misterius dari novelis ini. Benoit Blanche ini perlahan tapi pasti mengurai fakta-fakta yang selama ini menjadi misteri. Gaya penyajian film ini sangat disajikan sangat format nih, dari wawancara membuat penonton yang seolah terlibat di dalam film ini nih guys. Margot didn't return home. Margot Kim, school has her Margot. Oke, di rekomendasi selanjutnya ada film berjudul Searching. Nah, film ini juga termasuk dalam rekomendasi film detektif ya, yang tidak boleh dilewatkan. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang ayah bernama David Kim yang untuk menemukan sang anak yang hilang secara misterius. David Kim ini melancarkan aksinya layaknya seorang intelijen. Setiap detail bukti yang diamati secara mendetail dan lebih teliti. Penyelidikan David Kim ini bermula dengan mencurigai teman-teman dekat anaknya hingga akhirnya bukti demi bukti terkumpul nih guys, yang faktanya demi fakta terungkap. Tidak hanya memberikan ketegangan juga keseruan, film Searching ini juga menunjukkan tentang betapa besarnya rasa cinta seorang ayah pada anaknya nih guys. You can take, Enola. Yours or the path others choose for you. Nah, di rekomendasi selanjutnya nih guys, yang sudah film bertonton lamanya, film detektif yang menampilkan tokoh utama seorang detektif pria. Namun di tahun 2020 lalu muncul sebuah film berjudul ya guys, Enola Holmes, dengan tokoh detektif seorang wanita nih yang tak kalah tangkas dan cerdas di kisahnya nih guys. Enola Holmes ini merupakan adik perempuan dari detektif terkenal yang kita sudah tahu, yaitu Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Film tersebut dikisahkan Enola ini masih berusia 16 tahun nih guys. 16 tahun maaf ya guys. Masih berusia 16 tahun. Meski begitu, penonton akan dibuat takjub dengan ketangkasan gadis remaja ini dalam mengungkap kasus tentang hilangnya sang ibu secara tiba-tiba. Enola sempat dipandang sebelah mata oleh kakak-kakaknya. Dengan bermodal nekat, Enola ini kabur dari rumah untuk mencari sang ibu. Nah, apakah kalian juga penasaran ya guys bagaimana aksi dari adik dari tokoh detektif terkenal Sherlock Holmes ini guys? Kalian bisa tonton langsung filmnya ya guys. Difference to me having someone with me on whom I can thoroughly rely. Oke guys, di rekomendasi terakhir ini sepertinya kalian sudah tahu ya apa filmnya. Ya, siapa apalagi kalau bukan Sherlock Holmes. Film tentang detektif Sherlock ini pasti sudah menjadi salah satu film yang tidak boleh dilewatkan. Pasalnya film detektif satu ini dibilang cukup melegenda dan telah diproduksi beberapa kali dan juga sebanyak ya guys. Namun salah satu film yang paling populer yang wajib ditonton ini adalah versi Robert Dwayne yang diproduksi pada tahun 2009 lalu nih guys. Versi ini, detektif Sherlock Holmes berusaha mengungkap penjahat bernama Lord Blackwood. Aksi dari Sherlock Holmes ini juga begitu menegangkan karena harus berhadapan dengan waktu. Nah, misi Sherlock Holmes ini harus berusaha tuntas sebelum Lord Blackwood ini berusaha melancarkan aksinya yang membahayakan banyak nyawa nih guys. Sama seperti versi aslinya, Sherlock Holmes ini juga akan mengajak penonton berpikir secara detektif, namun akan dibuat terbius secara terus-menerus sebagai bagaimana alurnya atau mengikuti alurnya nih guys. Oke guys, itu saja video kali ini tentang beberapa rekomendasi film bertemakan detektif terbaik versi Screen History 98 nih guys. Dan bagi kalian yang baru mampir ke channel ini guys, kalian jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan nih update-update terbaru tentang video kami. Dan bagi kalian yang memiliki ide tentang apa yang kita bahas, baik itu mengenai film, informasi-informasi seputar dunia, informasi viral seputar dunia, dan pengetahuan-pengetahuan seputar dunia, kalian boleh banget nih untuk komen di bawah sebagai ide konten kami selanjutnya. So, saya Wahyu Desa pamit undur diri, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.